Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini ya, hari perdana di siklus 2 ya. Kita bertemu kembali ya bersama Ibu Fitri. Di sini akan mengajarkan mata pelajaran IPA. Bagaimana kemarin? Sudah 2 pekan, sudah liburan ya, sudah berlibur belajar belajar daringnya. Nah, sekarang kalian harus semangat lagi ya, karena kita mulai lagi pembelajaran daring ya. Sudah siap? Siap ya, dan harus tetap semangat. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini itu diberikan kemudahan dan kelancaran. Yuk, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian menyiapkan dulu ya alat tulisnya, buku pelajarannya, buku prima, buku modul IPA ya, dan alat tulisnya, pensil ataupun pulpen. Sudah siap? Siap ya. Nah, silahkan kalian buka di modul ya, halaman 1 atau di buku prima halaman 163 ya. Nah, di sana ada materi bab pertama, yaitu bab magnet. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang materi magnet waktu kalian kelas 4 ya. Ada tentang energi ya. Ada gaya magnet. Nah, di sini kalian akan belajar kembali ya materi magnet, yaitu tentang sifat-sifat magnet, kemudian nanti ada bentuk-bentuk magnet, dan ada cara membuat magnet. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, sebelum ke sifat-sifat magnet, Ibu akan menjelaskan dulu ya bahwa magnet itu asalnya itu dari mana. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, itu terjemahan surat Al-Hadid ayat 25. Nah, kalau kalian buka Al-Quran ya, bisa kalian baca ya surat Al-Hadid ayat 25, yang dimana di sana itu ada ayat yang menjelaskan tentang besi ya. Ayat di atas itu ada kata wa anzalna hadida. Nah, hadida itu besi ya, yang artinya dan kami turunkan besi ya. Nah, kata turunkan besi itu ya, tidak dibuat di bumi, melainkan di mana? Di
langit ya, turun dari langit. Nah, hal ini itu terjawab oleh para peneliti ya, profesor dari NASA ya, Profesor Armstrong atau Muhammad Asadi, yang berpendapat memang besi itu diturunkannya dari langit. Nah, kenapa? Karena tadi ada pada ayat surat Al-Hadid ayat 25 itu, dan kami turunkan besi. Besi itu termasuk logam berat ya, logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri, melainkan dari mana? Salah satu planet ya, dari salah satu planet yang sangat panas di luar angkasa. Nah, panasnya salah satu benda angkasa itu menyebabkan kelebihan muatan proton ya, atau muatan positif, sehingga terjadinya ledakan yang sangat dahsyat ya, yang dapat mementalkan dan berhamburan. Nah, dari situlah salah satu planet tadi ya berupa biji-biji besi yang berbagai ruang dimensi alam raya. Jadi magnet itu asalnya itu dari besi ya. Nah, batuan yang mengandung besi. Nah, batuan itu diolah ya sampai akhirnya menjadi magnet. Nah, itu asal-muasalnya magnet ya. Jadi dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan ya bahwa besi itu diturunkannya dari langit itu dari asalnya itu dari planet-planet. Nah, sekarang coba di rumah, apakah kalian punya kulkas? Punya ya, kalau yang punya coba kalian bisa dilihat di kulkas itu ya, ketika kalian buka kemudian tutup kembali itu, ketika sudah ditutup itu langsung rapat ya pintunya tanpa menggunakan slot atau tanpa dikunci ya. Kenapa kulkas langsung bisa menutup? Karena pada kulkas itu di bagian tubuhnya, bagian pintunya ya terdapat magnet, dan di bagian pinggirnya ya, pinggir kulkas itu ada bagian besi. Nah, sehingga magnet dan besi itu dapat menarik ya, dan atau dapat ketika tertutup itu bisa langsung menutup ya, karena ada dayanya tarikan dari magnet dan besi. Nah, jadi dari penjelasan tadi, apa itu magnet? Magnet adalah benda ya yang mampu menarik benda lain yang mengandung logam tertentu. Jadi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet ya. Benda apa saja yang dapat ditarik magnet? Nah, benda yang dapat ditarik magnet itu salah satunya adalah sifat-sifat magnet ya. Sifat-sifat magnet itu, magnet menarik benda tertentu ya. Jadi hanya benda tertentu ya. Yaitu berdasarkan kemampuan untuk ditarik oleh gaya magnet diklasifikasikan menjadi 3 macam ya. Ada benda ferromagnetik ya, ada benda paramagnetik, dan ada benda diamagnetik ya. Benda ferromagnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet ya. Contohnya apa? Ya, besi ya dan baja. Nah, itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nama lainnya disebut ferromagnetik. Contohnya apa? Jadi benda-benda yang terbuat dari besi ya. Seperti tadi, kulkas ya. Kemudian apalagi? Banyak ya benda-benda di rumah yang terbuat dari besi. Kemudian ada juga benda paramagnetik ya. Benda paramagnetik itu benda yang dapat ditarik dengan lemah ya, dengan lemah oleh magnet. Jadi daya tariknya itu lemah ya. Tidak beda dengan ferromagnetik. Kalau ferromagnetik daya tariknya itu kuat ya, dapat ditarik oleh magnet. Nah, contohnya benda paramagnetik itu adalah aluminium. Di rumah punya tidak benda yang terbuat dari aluminium? Masih ada ya. Contohnya
seperti kayak kalau di dapur nih ada wajan ya, itu ada yang terbuat dari aluminium. Itu bendanya itu paramagnetik ya, lemah. Jadi kurang bisa menempel tapi lemah ya, kurang menempel ya, tidak seperti benda ferromagnetik. Kemudian yang ketiga ada benda diamagnetik. Benda diamagnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya plastik ya, kaca, kertas, kayu ya, itu benda-benda diamagnetik yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, dari situ ya, jadi hanya benda-benda tertentu yang dapat ditarik oleh magnet ya. Paham sampai sini? Nah, coba lihat di modul pada di halaman 2, di sana ada kegiatan ya untuk mengelompokkan benda mana yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya di sana itu ada kertas, uang koin, sapu lidi, gunting, paku, bola, gembok besi, pisau, kunci. Nah, kalau kalian punya magnet di rumah, bisa kalian cek ya. Coba nanti kalau yang punya magnet dan kertas, coba ditempel, didekatkan, apakah menempel atau tidak. Kalau tidak menempel berarti itu benda diamagnetik ya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Kemudian contohnya lagi misalkan gembok besi, gembok yang terbuat dari besi. Nah, ketika didekatkan langsung menempel dengan kuat. Nah, berarti itu termasuk benda ferromagnetik ya. Kemudian contoh lain pisau atau gunting ya, itu bisa termasuk yang mana, ferromagnetik atau paramagnetik. Kalian bisa membuktikan di rumah ya kalau mempunyai magnet. Nah, itu yang pertama sifat-sifat magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus penghalang. Wah, luar biasa ya, magnet dapat menembus penghalang. Nah, contohnya apabila kalian punya magnet, dan bisa dibuktikan juga ya di rumah. Nah, contohnya misalkan di sini tuh ada magnet. Ini hanya ini ya, ilustrasi magnet. Ini magnetnya boleh apa saja ya, magnet batang atau magnet jarum ya, atau magnet cincin atau magnet tapal kuda ya, bebas magnet apa saja ya. Nah, untuk membuktikan gaya dapat menembus benda penghalang itu, gaya magnet dapat menembus penghalang itu, contohnya ini ada magnetnya. Kemudian magnetnya ini ada kertas, kemudian magnetnya di bawah, dan di atas kertas ini ya bisa kalian simpan, contohnya misalnya peniti atau paku ya, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ya. Ini nanti yang disimpan di atas ini bendanya benda ferromagnetik ya, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, ketika benda-benda ferromagnetik di atas kertas, kemudian magnetnya di bawah. Ketika magnet digerakkan ke sini, misalkan ke samping kanan atau ke samping kiri, maka benda ferromagnetik yang di atas kertas itu akan ikut bergerak, ya, karena gaya magnet itu dapat menembus penghalang. Ya. Jadi gaya magnet itu masih berpengaruh ya terhadap benda-benda logam meskipun ada penghalangnya ya. Meskipun ada penghalang di antara magnet dan benda-benda yang ditariknya. Tetapi ya besarnya daya tembus ya. Besarnya daya tembus gaya magnet itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di antaranya itu jenis penghalangnya ya. Jenis penghalangnya itu apa? Kertas atau misalkan kardus ya, atau triplek ya. Berarti itu
mempengaruhi ke gaya magnet menembus penghalangnya. Kemudian tebal tipisnya penghalang. Nah, kalau kertas otomatis tipis ya, masih bisa. Nah, kecuali kalau kertasnya yang tebal, ya itu bisa mempengaruhi. Kemudian triplek atau kardus juga itu bisa mempengaruhi ke faktor besarnya daya tembus. Kemudian jarak magnet dengan benda magnetis. Nah, apabila magnetnya ditempel ke sini berarti kan jaraknya dekat ya, jaraknya dekat. Nah, bagaimana kalau magnetnya ini agak jauh? Nah, ini akan mempengaruhi ya. Kalau jaraknya masih terlalu dekat, misalnya di sini masih bisa ya. Nah, tapi kalau jauh ini kemungkinan tidak bisa ya, karena jaraknya itu terlalu jauh. Ya, jadi daya tembusnya itu bisa mempengaruhi jaraknya magnet ke benda magnetis. Nah, itu sifat magnet yang kedua, yaitu gaya magnet dapat menembus penghalang. Paham sampai sini? Ya, paham ya? Yang ketiga yaitu magnet memiliki medan magnet. Nah, di sana ada medan magnet. Tahu medan? Medan itu apa? Kayak nama daerah ya, namanya daerah. Jadi medan itu daerah, memang daerah ya. Itu area magnet yang bisa mempengaruhi gaya tarik magnet. Ya. Jadi medan magnet itu apa? Daerah atau area daerah tertentu di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Area magnet atau medan magnet ini bisa ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet dan pengaruh jarak benda magnetis terhadap kekuatan gaya magnet. Nah, contohnya garis-garis gaya magnet itu nah, di sini apabila magnet ya, ada dua buah magnet didekatkan, contohnya di sini misalnya ada ilustrasi ya, gambar ada magnet batang dan ada magnet silinder. Nah, apabila magnet ini di sini ada kutub ya. Magnet itu memiliki dua kutub ya. Nah, ini ada kaitannya dengan ini ya, sifat yang keempat. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila kutub selatan dan kutub utara, selatan ini ya, yang di ujung ini yang warna putih dan yang utara itu yang berwarna merah didekatkan. Nah, karena ini tidak senama ya, ini yang selatan, ini utara. Apabila didekatkan itu akan adanya tarik menarik. Nah, ketika adanya tarik menarik ini akan adanya garis-garis magnet ya. Di sini boleh dilihat, kalian boleh dilihat di modulnya ada gambar garis-garis magnet. Nah, ini ya. Nah, ini garis-garis magnet itu membuktikan areanya di sini, area magnet ya. Jadi area di sini itu bisa masih bisa ditarik oleh magnet. Ya. Kemudian akan membentuk juga pola-pola magnet ya, akan membentuk pola-pola magnet. Kemudian medan magnet juga dapat pengaruh jarak benda magnetis ya terhadap kekuatan gaya magnet. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan ya. Seperti tadi kayak percobaan tadi, apabila magnet di bawah ini apabila ada jaraknya itu dapat mempengaruhi gaya tembus. Ya, begitu juga dengan medan magnet ya, apabila jaraknya ya, apabila ada jarak maka akan mempengaruhi terhadap kekuatan gaya magnetnya. Contohnya, biar kalian lebih paham, apabila di rumahnya ada magnet, bisa kalian lakukan ya dengan alat menyediakan alat dan bahannya itu magnet, peniti, ya, penggaris, karton atau kertas ya, boleh pensil. Nah, kemudian letakkan magnet batang itu ke karton putih, kemudian tariklah garis dari ujung magnet batang dan berilah titik-titik yang jaraknya
2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm dan seterusnya. Nah, jadi ada misalkan di sini ada magnet ya, kemudian di sini ada penitih ya. Nah, kemudian kasih jarak 2 cm, kemudian 3 cm, 4 cm. Ini itu dapat mempengaruhi gaya tarik magnet ya. Nah, itu sifat magnet yang ketiga ya. Magnet memiliki medan magnet. Tadi yang keempat, magnet mempunyai 2 kutub ya, kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara. Biasanya itu diberi warna merah, ini warna merah, atau itu tulis kalau dalam bahasa Inggris itu utara itu north ya, atau N ya, bisa dilambangkan dengan N. Kemudian ujung yang mengarah ke selatan ini biasanya diberi warna putih ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu south ya, bisa dilambangkan dengan huruf S. Kutub-kutub magnet itu mempunyai sifat-sifat khusus. Saat kutub yang sama itu misalnya ini utara dan ini utara. Apabila kedua kutubnya sama, didekatkan, maka ini itu akan menolak atau menarik. Ya, apabila kedua kutub ini didekatkan, keduanya itu akan saling menolak, menjauh ya. Karena sama ya, akan menjauh. Tetapi apabila berbeda kutub selatan dan kutub utara didekatkan, maka ini akan menempel atau tertarik ya. Itu. Jadi tadi garis magnetnya juga kalau misalkan senama ya, apabila kutub ini utara, kutub selatan. Ini kutub selatan, utara. Nah, apabila didekatkan ya kutub selatan dengan kutub selatan, contohnya seperti ini, itu akan menolak ya, dan garis magnet itu akan keluar ya, ya, akan menolak ya. Garis magnetnya. Nah, tetapi ini akan menolak ya. Tapi apabila kutub tidak senama, sini ada kutub utara, selatan, sini utara, selatan. Nah, apabila kutub utara dan selatan didekatkan, maka ini akan tertarik ya, atau menempel. Dan garis magnetnya itu akan sama-sama ini ke dalam ya, dan sama-sama tertarik. Ini selatan ini tertarik oleh kutub utara ya, dan utara juga akan tertarik oleh kutub selatan. Sama-sama tertarik. Ini akan ke dalam ya. Akan sama-sama tertarik ya, itu garis magnetnya, atau bisa juga dengan nanti medan magnetnya ya. Kalau di sini medan magnetnya berarti kan tidak, ini karena menolak berarti tidak ada kekuatan magnet. Kalau yang tidak senama ini berarti ada daya tarik magnet. Jadi di sini tuh bisa juga ada medan magnetnya ya, area magnetnya. Kalau misalnya di sini ada peniti ini bisa langsung tertarik oleh magnet. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Bisa kalian lihat di gambar. Tuh, kalau yang berbeda tidak senama pasti akan tertarik, menempel, maka arahnya itu akan tarik menarik ya. Garis gaya magnetnya. Itu ya materi sifat-sifat magnet ya. Jadi sifat-sifat magnet itu apa saja? Yang pertama, magnet dapat menarik benda tertentu. Dibedakan atas 3, yaitu benda ferromagnetik, benda paramagnetik, dan diamagnetik. Kemudian yang kedua, gaya magnet dapat menembus penghalang.
Yang ketiga, magnet memiliki medan magnet. Yang keempat, magnet mempunyai dua kutub. Paham sampai sini? Paham ya? Agar lebih paham, kalian bisa mengerjakan latihannya ya di buku Prima. Kalian bisa tinggal checklist ya, mana benda yang termasuk ferromagnetik atau yang paramagnetik. Ya di halaman 163 ya. Kalian kerjakan sampai 165. Mudah ya, itu tinggal pilih saja benda-bendanya. Ya. Tugasnya halaman 163 sampai 165 di buku Prima 6B ya, 6B. Nanti kalau sudah selesai, fotokan ke ibu ya. Siap ya? Baik, itu materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa lakukan di rumah ya. Kalau punya ini magnet ya, biar lebih paham lagi mana benda yang bisa ditarik oleh magnet dan mana yang benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Itu saja materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di hari selanjutnya.